Jadi ini penting ya. Karena beliau sampaikan bahwa sebagai contoh banyak terjadi masalah ya di Arab Saudi, kata beliau ini, karena ada isi dari kitab-kitab yang ternyata menyebabkan orang mudah mengkafirkan orang lain. Nah, termasuk beliau sering sebut adalah masalah pembagian ilmu tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini kan pembagian yang tidak dikenal oleh para ulama. Ini pembagian Wahabi. Jadi Wahabi membagi ya, menjadi 3. Nah, ini yang menyebabkan kemudian orang gampang mengkafirkan orang yang berbeda pandang. Semangat wasatiyatul Islam ya, sering kita sebut dengan sikap moderasi dan proporsional. Ya, artinya beragama yang sesuai dengan ukuran. Ya. Jadi tidak dikurang-kurangi, ya. Yang wajib tidak dikurangi, ya dikerjakan yang wajib. Dan tidak juga berlebihan. Ya. Jadi yang sunnah tidak dikatakan wajib. Ya. Yang yang merupakan masalah-masalah khilafiyah, ya, tidak kemudian dianggap sebagai pokok agama dan seterusnya. Jadi ini pandangan wasatiyah. Kalau kita lihat ya, para hadirin-hadirat sekalian, itu kelihatan nyata sekali di dalam banyak karangan-karangan beliau. Bahkan ada beberapa karangan beliau yang dikhususkan ya, untuk daf'i syubah, yaitu untuk menjelaskan dan merespon ya, syubhat-syubhat, yaitu katakanlah tuduhan-tuduhan, hujatan-hujatan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, terhadap akidah Asy'ariyah Maturidiyah, ya, terhadap mazhab-mazhab imam yang 4. Itu bahkan beliau membuat kitab-kitab khusus ya, yang terkait dengan masalah wasatiyah ini. Di antaranya Al-Ghulu. Ya, ini saya baca saja ya, karena saya mencoba untuk melihat bagaimana beliau menulis tentang wasatiyatul Islam. Ya. Beliau menulis kitab Al-Ghulu wa atharuhu fil irhab wa ifsadil mujtama. Sikap gulu, ya, melampaui batas dan dampak buruknya di dalam menyebabkan suasana teror ya, dan merusak masyarakat. Nah, dari judul buku saja sudah Al-Unwan yatakallamu 'anil mawdu'. Ya, jadi judul ini sudah menyampaikan tentang isi bahwa sikap berlebihan dalam beragama itu sering berujung kepada terorisme dan merusak masyarakat. Ada juga kitab beliau At-Tahdzir minal mujazafah bitakfir. Ya. Jadi suatu peringatan untuk tidak gampang mengkafirkan orang. Itu juga dijelaskan oleh beliau. Ada juga Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, dan ada satu kitab beliau Mafahim Yajibu an Tusohah. Nah, ini kitab yang sangat masyhur ya, dijadikan rujukan di banyak pondok-pondok pesantren karena di situ diulas dengan jelas dan panjang lebar tentang pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap banyak masalah-masalah, baik itu akidah maupun ibadah ataupun muamalah. Nah, bagaimana wasatiyah dalam pandangan beliau? Jelas ya dari kitab-kitab beliau bahwa wasatiyah menurut Abu Ya itu adalah manhajul Quran. Ya. Jadi ini bukan dikarang-karang, bukan dibikin-bikin, tapi inilah memang konsep Al-Quran. Beliau mengutip wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi ummatan wasatan. Demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Nah, berarti manhajnya adalah manhaj Quran. Demikian pula ini adalah manhaj Nabawi. Beliau mengutip hadis misalnya, iyakum wal ghulu. Ya. Hati-hati, jangan sampai kalian bersikap berlebihan dalam beragama. Nah, karena itu wasatiyah itu adalah manhaj Qur'ani wa manhaj Nabawi. Nah, itulah manhaj yang merupakan pegangan dari para ulama sepanjang masa. Semua jadi al-mufassirun wal muhaddithun ya, wal mu'arrikhun wal usuliyun wal fuqaha wal udaba ya, wa ahlul lughah wa ahlul kalam wal mutakallim, dan semuanya itu memegang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ala tariqah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, beliau misalnya mengutip ucapan dari Sultanul Ulama ya, Syekh Izzuddin Abdus Salam, bahwa
Aqidah Asy'ariyah itu ajma'a 'alaiha asy-Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wa fudala'ul Hanabilah. Nah, ini jelas ya. Jadi Sultanul Auliya Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam itu menyampaikan bahwa semua ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan fudala'ul Hanabilah itu sepakat ya, bahwa akidah Asy'ariyah itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan semua. Nah, kemudian beliau juga mengutip dari Al-Imamul Khayali, ya, Al-Asy'ariyah hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa orang kalau memang wasatiyah ini menjadi suatu pegangan para ulama, tapi kenapa kita saksikan ya di beberapa tempat ya, ada pemahaman-pemahaman atau ada sikap-sikap yang menjauh dari wasatiyah. Nah, beliau menyampaikan ada beberapa hal. Ini perlu untuk menjadi renungan kita. Kenapa seorang itu kehilangan sikap wasatiyahnya? Katakanlah dia kemudian menjadi orang yang ekstrim, ya. Diri ada doang, para kena dengan salah. Terus si salah sino semua dikafirkan, ditadlil, ya, dianggap sesat, ditabdi', ditafsik, ditakfir. Pertama, kata beliau, ini peringatan buat kita nih, khususnya para kadar LWDI, ya, kadar Al-Mahfuz Maulana Syekh. Yang pertama, kata beliau, adalah ada mutawassuk fit tafaqquh fi umuriddin. Jadi bacaan dan referensi yang terbatas dalam ilmu keislaman. Jadi ada mutawassuk. Jadi dia tidak baca banyak. Enggak misalnya kitab doang bacanya. Apa syiar dari kitab ini, anggaplah wah paling benar. Padahal kitab keislaman itu banyak. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi tulabul ilm atau kita warga Nahdlatul Watan, ya kita belajar terus. Itu sebabnya ada majelis pengajian, belajar terus. Yang belajar bukan hanya murid, guru pun terus belajar, membaca terus. Ini sebab yang pertama, ya. Ada mutawassuk fit tafaqquh fi umuriddin. Biasanya kalau orang kurang bacaan itu tegel, ya, pagah dia. Biasanya dia menganggap dirinya saja yang paling benar. Nah, di sini beliau mengutip ya, ucapan dari guru beliau, Syekh Hasan Yamani. Syekh Hasan Yamani ini juga guru dari Al-Maghfurah. Apa kata Syekh Hasan Yamani? Inna talibal ilm kullama zada fiqhuhu wa nazaruhu fil madzahib qalla inkaruhu 'ala nas. Seorang penuntut ilmu itu semakin dia banyak bertambah kefahamannya, ya, bertambah dia kajiannya, ya, semakin dia banyak ngaji, semakin dia berusaha meluaskan pemahamannya, qalla inkaruhu 'alan nas. Dia tidak akan mudah mengingkari, ya, tidak akan mudah menganggap orang sesat, menganggap orang tidak baik dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah luaskan bacaan kita. Itu penting. Nah, kemudian yang kedua juga beliau sampaikan, sebab kehilangan wasatiyah itu adalah at-ta'allum bila mu'allim. Belajar tanpa guru. Nah, ini banyak kejadian ya. Jadi belajarnya di mana? Belajarnya di YouTube, ya. Belajarnya di meme. Akhirnya dia tidak tahu apa kenana hadis ini. Bacanya hadis setolok misalnya di Instagram. Taruh di Instagram, Facebook. Lalu dipikir itulah inti ajaran Islam. Padahal dalam masalah itu mungkin banyak hadis lain, ya. Bukan hadis itu khususnya yang diambil oleh para ulama, ya. Karena ilmu hadis itu juga perlu dipelajari secara khusus. Nah, jadi ini belajar tanpa ilmu, ya. Ini juga pengingat, ya. Karena itu Al-Mahfuz Maulana Syekh kan santar mewanti-wanti kita untuk belajar melalui guru yang jelas, ya. Nah, yang ketiga ini adalah fanatisme sempit, dalam arti bahwa misalnya kita bermazhab, ya, lalu karena kita bermazhab lalu semua mazhab yang lain kita anggap salah. Nah, ini terganggu dulu. Ya, jadi misalnya kita ini bermazhab Syafi'i, ya, kita bermazhab Syafi'i, ya itulah yang kita amalkan. Tapi silahkan ada yang mau bermazhab Hambali, Hanafi, Maliki, silahkan. Said Muhammad sendiri itu fikihnya adalah mazhab Maliki. Nah, apa yang beliau ingatkan kepada kita untuk menghilangkan, ya,
hal-hal yang seperti tadi itu. Sering cepat menganggap orang kufur, menganggap orang bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, menyalahkan amalan-amalan dari para ulama. Nah, di sini ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Pertama, beliau mengingatkan untuk berhati-hati kita memilih bahan untuk mengajar. Jadi buku atau kitab yang kita gunakan untuk mengajar itu haruslah kitab yang memang mu'taraf dan mu'tabar. Ini sembarang kitab. Jadi mau kitab lesi dilurung terus dia tak ajar, tidak boleh begitu. Ya harus jelas. Jadi kitab itu mu'taraf, mu'tabar, dan lebih bagus lagi kalau muttasilun sanaduhu, itu sanadnya nyambung. Jadi ini penting ya. Karena beliau sampaikan bahwa sebagai contoh banyak terjadi masalah ya di Arab Saudi, kata beliau ini, karena ada isi dari kitab-kitab yang ternyata menyebabkan orang mudah mengkafirkan orang lain. Nah, termasuk beliau sering sebut adalah masalah pembagian ilmu tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini kan pembagian yang tidak dikenal oleh para ulama. Ini pembagian Wahabi. Jadi Wahabi membagi ya, menjadi 3. Nah, ini yang menyebabkan kemudian orang gampang mengkafirkan orang yang berbeda pandang. Karena itu beliau sampaikan perlu kita membersihkan ya kitab, buku-buku atau bahan ajar itu ya, dari hal-hal yang bisa menyebabkan orang kemudian meninggalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua nih, beliau juga memandang bahwa semua perbedaan yang ada itu, ya, perbedaan kita bermazhab misalnya, yang dalam mazhab yang 4 itu ada beda-bedanya, ya. Kemudian juga ada perbedaan masalah-masalah ijtihad, ya. Itu tidak boleh menjadi sebab tafarruq, tidak boleh menjadi sebab kita terpecah. Justru perbedaan itu adalah ibarat seperti membangun satu rumah, ya. Jadi bagian-bagian yang saling menguatkan. Kan kita membangun rumah itu bagiannya beda-beda, ya. Ada pintu, ada jendela, ada atap, ada dasar, ya, ada cor-coran, semua itu bagian beda, tapi semuanya itu membentuk satu bangunan yang kuat, yang namanya bangunan rumah. Demikian pun umat Islam, itu juga perbedaan-perbedaan di dalam mazhab yang 4 atau beberapa perbedaan masalah ijtihadiyah, itu tidak boleh memutuskan silaturahim kita. Nah, kemudian yang ketiga terakhir, yang beliau sampaikan, ya, ingatkan kepada kita, mari bangun, ya, semangat berislam, narasi berislam, dakwah yang mengedepankan nilai rohfah, rahmah, dan samah. Jadi jangan kita berdakwah dengan cara memojokkan orang, jangan kita berdakwah apalagi dengan menghujat orang, tapi kedepankanlah ya, nilai-nilai rohfah, rahmah, dan samah, kasih sayang, saling mencintai, dan berlapang dada, ya, berlapang hati terhadap orang lain. Nah, ini beberapa hal yang dapat saya catat ya dari pandangan-pandangan beliau yang sangat kaya di dalam kitab-kitab beliau, yang menunjukkan bahwa beliau adalah dzali', ya, mutadzali', seorang yang sangat paham tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan bagaimana agar manhaj ini tetap bisa menjadi manhaj yang diajarkan di sekolah-sekolah. Jangan sampai kemudian kita ini generasi kita itu masih teguh Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ternyata anak-anak murid kita itu bahasa entah eler, ya, eler, jadi hanyut gitu karena kita tidak jaga bacaannya, kitabnya itu tidak kita siapkan yang baik, sehingga akhirnya mereka berguru dari yang tidak boleh sebenarnya menjadi guru, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, saya ingin menyampaikan di akhir sambutan saya bahwa beliau adalah sosok yang patut kita teladani, ya, dan sosok yang juga dikagumi oleh guru kita Al-Maqfur Maulana Syekh, dan beliau satu sama lain, ya, Maulana Syekh dan beliau Abuya itu dua orang yang mutahabban fillah, ya. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan kita bisa ngiring beliau berdua, amin ya rabbal alamin, fi zumratihim, masuk surga, amin ya rabbal alamin, bi ghairi hisab. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bahwa a'tazir lil italah, ya, mungkin agak panjang, tapi saya pandang apa yang saya sampaikan itu cukup cukup penting lah, ya, untuk menjadi bahan kita bisa melangkah ke depan
untuk terus bergerak di NWDI berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum 'ala al-hudur 'ala al-istima'. Wassalamualaikum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.